Cing cing. What happened? I teach now. I teach English in. Iya benar. Itu bagus nggak headset? Yes. Kok aku nggak bagus ya? I don't know. Kok punya headset yang lain? Yes, I have. Mulai dan mengakhiri daripada komunikasi. Windy? Ketika kita bertemu seseorang, ada beberapa ekspresi yang mana suaranya suara yang mana? Itu suara laptop saya, maaf, laptop tua biasa. Oke, kita mulai ya. Aduh, untuk memulai ada banyak ekspresi yang dapat kita gunakan dalam memulai komunikasi atau mengakhiri suatu komunikasi. Saya akan menjabarkannya. Greeting. Waduh, kok serem amat sih pengungkapan bahasanya. Angin di tengah hutan. Greeting, one of the interaction that human do when they meet each other. Kata kuncinya itu when they meet each other. When they meet each other is greeting, whether informal greeting or informal greeting. Nah, greeting itu sendiri ataupun salam bahasa Indonesianya adalah salah satu interaksi manusia yang dilakukan ketika mereka bertemu satu sama lain di dalam keadaan formal ataupun informal. Nah, kecil banget ya. Nanti ada yang besar kok. Formal dan informal. Nah, yang dimaksud dengan formal greeting itu yaitu yang biasanya orang yang kita temui, yes, bisa juga menggunakan assalamualaikum. Formal greeting itu biasanya yang kita temui ketika kita bertemu seseorang yang kita respect itu maksudnya yang kita peduli gitu. Sedangkan informal greeting ataupun orang yang lebih tua dari kita juga bisa, assalamualaikum juga bisa dipakai kok. Nah, informal greeting digunakan ketika bertemu seseorang yang someone we already know artinya kita sudah kenal satu sama lain. Seperti classmate. Siapa tahu what's the meaning of the classmate? Iya, teman satu kelas. Close friends. Apa artinya close friends? Bukan teman ditutup ya. Iya, benar sekali, teman dekat or friends. Friends itu maksudnya hanya teman biasa, hanya teman yang sekedar say hello saja. Nah, the greeting expression, adapun greeting expressionnya itu yaitu, masuk slide berikutnya. Nah, ada yang namanya, lihat di sini saya sudah paparkan beberapa, mulai yang dari formal, hingga ke bukan kurang formal sih, informal. Maksudnya ya bisa dipakai kayak untuk close friend, classmate, dan juga friends. Nah,
Kalau untuk yang formal, biasanya itu kalau pagi-pagi kita mengucapkan kata good morning. Good morning kepada orang lain gitu loh. Kalau misalnya dalam bahasa Chongwon sih cawan, biasanya kalian sebutkan itu. Nah, good morning ini artinya selamat pagi. Pasti tahu dong semua. Sedangkan good afternoon itu artinya selamat siang atau selamat sore. Good evening artinya selamat malam. Nah, nanti ada bedanya. Ada bedanya kapan waktunya sudah harus dipakai good afternoon. Kapan dipakai untuk good afternoon, mulai kapan jamnya dipakai untuk yang namanya good evening. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ada juga yang namanya how nice to see you atau nice to meet you. Bisa juga kalian pakai nice to meet you. Bisa kalian pakai hello, how are you, how do you do, how are you doing, dan hi. For how do you do dan how are you itu artinya sama-sama apa kabar. Ada yang tahu bedanya how do you do dan how are you? What is the difference between how are you and how do you do? Ada yang tahu bedanya? Oke, Mbak. Ada yang tahu bedanya? Perbedaan how are you dan how do you do. Ya, how are you, bagaimana kabarmu? How do you do? Nggak ada suara ya? Tulisannya dah. Mbak Fatma mati. Iya bener Mbak Fatma. Bener sekali, salah satunya itu tulisannya itu berbeda. Bener. Ada yang tahu selain daripada tulisannya dan pengucapan yang berbeda? Oke. Ada yang tahu, ada yang tahu, ada yang tahu. Iya. Saya buka slide baru. Nah, kelihatan kan bertemunya ini. Nah, itu dia bedanya. Bedanya itu, kalau how are you kita gunakan untuk pertemuan kedua dan seterusnya. Sedangkan how do you do itu dipakai saat bertemu pertama kali. Nah, ketika pertama kali bertemu dengan orang lain atau baru kenalan,
itu kita menggunakan kata how do you do. Jangan menggunakan kata how are you. Nah, kalau untuk itu jawabannya juga berbeda. Jikalau ada orang yang bertanya mengenai how are you, kalian bisa menjawabnya I am fine, thanks, atau fine, thanks. Sedangkan untuk how do you do itu kalian juga harus menjawab dengan kata how do you do. Nah, selain itu, selain daripada how do you do, itu ada lagi yang namanya yang dipakai untuk pertama kali itu tadi. Ada yang namanya nice to meet you. Kalau ada seseorang yang mengatakan nice to meet you, maka kalian juga harus menjawabnya dengan itu sama seperti how do you do. Nice to meet you juga dipakai untuk orang yang pertama kali kita temui. Sampai sejauh ini ada yang bingung? Any questions? Ini masih gampang-gampang saya kasih. How kurang wimis? Maksudnya? Saya cari dulu yang mana yang kurang W. Oh. Oh iya. Dihitung manis, screen udah gak bisa diedit lagi kalau udah seperti ini. Oh bisa, coba ya. Hilang semua hilang semua. Jadi how do you do saya? Ada gara-gara satu huruf W. Oke. Kalau ada yang berkata nice to meet you, jawabannya itu nice to meet you juga. Bukan juga nice to meet you. Oke? Sampai jenis sini jelas? Jadi ingat, kalau ada yang bertanya how are you, jawabannya I am fine. Tapi kalau ada yang bertanya how do you do, jawabannya harus how do you do. Tidak boleh yang lain-lainnya. Sampai sini jelas? Apa itu miss artinya? Nice to meet you itu artinya itu senang bertemu dengan kamu. Senang kenal kamu, senang bertemu dengan kamu. Itu artinya. Sedangkan how are you dan how do you do itu artinya sama-sama apa kabar. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya lagi? Sama seperti how are you doing. Ini juga menanyakan apa kabar juga. Ini juga menanyakan apa kabar. Bisa kalian jawab dengan not bad, good, atau juga great. Nah, ada pertanyaan, ada yang bingung, ada yang kurang jelas, ada yang nggak tahu. Biar kita lanjut. Saya nggak mau lanjut terus nanti tiba-tiba ditanya nggak tahu. Jelas? Jelas? Jelas Mas Rian? Apa artinya?
Mana Mbak Rini? Bentar ya. Salah. Yang mana ya Mbak siapa ini yang nanya ini? Mbak Mari nih. Arti yang manakah yang kurang jelas? Oh. Yes, it's been so nice. Ya, ini itu juga bisa dipakai yang ini ya. Bener kan? Nah, itu jawabannya. Itu kalau misalnya ada yang nanya, nah, how nice to see you. Yes, it's been so nice. Artinya juga sama dengan, ya, senang juga bertemu denganmu. Itu sama, senang juga aku melihatmu gitu. Itu sama dengan nice to meet you. Itu sama arti tapi berbeda pengungkapan. Oke, sampai sini. Masih ada yang mau tanya? Kita lanjut kalau tidak ada. Nah, selain itu, greeting is usually allowed by asking the condition of someone. Berbeda. Untuk Mbak Fatmawati berbeda. How are you doing dengan what are you doing itu berbeda. How are you doing, seperti yang saya bilang sebelumnya di slide sebelumnya, how are you doing itu sama dengan artinya how are you atau bagaimana kabarmu. Sedangkan what are you doing, apa yang kamu lakukan. Nah, in here you can see that greeting is usually allowed by asking this condition of someone, so we can use greeting also for asking about someone condition. Jadi greeting juga bisa kita pakai untuk bertanya tentang kabar seseorang. Nah, ada beberapa, kalau misalnya mau bertanya kabar ataupun ketika kalian lihat teman lagi sakit gitu kan, jangan kalian gunakan kata are you sick, itu jangan. Itu how nice to meet you, itu untuk yang formal. Nah, pokoknya kalau misalnya kalian mau bertanya apa kabar ketika kalian lihat teman kalian sakit, kamu sakit gitu, mau nanya gitu, jangan gunakan are you sick, tapi gunakan are you okay. Karena ketika kalian menggunakan are you sick, itu secara nggak langsung itu kalian bertanya apakah kamu gila. Nah, itu dia. Jadi gunakanlah are you okay kalau ketika kalian melihat teman kalian itu dalam keadaan yang pucat gitu, pucat pasi. Bisa juga kalian gunakan untuk menanyakan kabar beritanya, kalian gunakan how are you. How are you, atau juga how is life, how do you do, how is everything with you, dan how are you doing. Itu bisa kalian pakai, kalian pilih salah satunya. Tapi yang umumnya digunakan itu how are you. Yang umum digunakan daripada untuk menanyakan kabar itu yaitu how are you. Nah, kalau ada teman ataupun orang yang bertanya tentang how are you sama kalian, dengan kalian, dia bertanya how are you dan apa segala macam, itu kalian jawab dengan kata I am fine atau I'm fine atau fine, thanks. Itu nggak masalah. Dan jangan lupa gunakan kata thanks. Thanks itu istilahnya kita mengucapkan terima kasih karena dia sudah peduli. Hanya sekedar formalitas saja sih sebenarnya. Istilahnya kita mengungkapkan
istilahnya itu mengungkapkan bahwasannya makasih loh udah peduli sama aku gitu loh, karena jarang-jarang orang peduli loh gitu loh maksudnya. Oke. Nah, bisa kalian gunakan salah satu daripada kelima kata ini. And then, halo Mbak Jija, how are you? Iya. Nah, ada namanya expressing, parting, atau living taking. Nah, expressing, parting, atau living taking itu untuk menutup daripada suatu percakapan. Living taking usually used if we part with someone we know. It's divided into formal and informal parting. Nggak apa-apa Mbak Jija. Nah, living taking biasanya digunakan jika kita bagian dari seseorang ataupun bagian percakapan daripada yang kita kenal. Iya, atau ucapan berpisah. Bener Mbak sini. Oh, bad artinya apa? Yang tadi. Yang ini not bad. Bad itu artinya buruk. Jadi arti not bad artinya tidak buruk, atau sama dengan good artinya baik, great artinya luar biasa. Nah, untuk formal parting atau formal daripada ucapan perpisahan itu bisa kalau malam-malam itu kalian ucapkan yang namanya good night. Seperti kayak minggu lalu yang kita penutup kelas percobaan itu kan saat saya ucapkan good night, itu artinya berpisah. Jangan ketika siang-siang kalian gunakan good night, itu nggak boleh. Good night itu hanya untuk malam berpisah dan tidak bertemu lagi gitu. Sedangkan untuk nice to see you itu bisa kalian pakai di waktu di kapan aja. It's nice to meet you juga, dan juga goodbye itu bisa kalian pakai di kapan aja. Nah, untuk responnya, kalau seseorang mengatakan good night, kalian juga ucapkan good night. Kalau orang mengatakan nice to see you, ucapkan juga nice to see you. It's nice to meet you juga gunakan nice to meet you. Dan goodbye ucapkan juga goodbye. Lebih gampang ini kayaknya ya cara ininya, cara membalas responnya. Nah, kalau untuk informal itu tadi itu kalian gunakan ketika formal gitu. Untuk informal kalian bisa menggunakan kata bye, bye bye, see you later, see you tomorrow, good luck, take care, atau juga see you. Satu lagi bisa nggak di sini ya? Bisa. Maaf kalau tulisannya jelek. Nah, bisa juga kalian pakai yang namanya see you on titik. On-nya ini kalian isi dengan yang namanya time, waktu. Waktu itu maksudnya apa? Waktu itu maksudnya itu bisa kalian isi nama-nama hari, bisa kalian isi nama bulan, jam berapa, ataupun bisa kalian isi tahun berapa. Misalnya kan tahu sampai jumpa 3 tahun lagi, kayak saya lah gitu, pergi merantau ke Taiwan. Ketika saya berpisah dengan teman-teman di Indonesia kemarin, saya ucapkan sama mereka, iya, dijawabnya see you juga. Saya ucapkan sama mereka see you
2 years later, sampai jumpa 2 tahun kemudian, karena saya nggak pulang-pulang gitu kan. Nah, nggak bisa nggak pulang-pulang gitu, makanya saya bilang see you on 2 years later. Nah, itu dia. Jawabannya tetap sama. Jawabannya itu sama-sama menggunakan kata see you. Kalau seseorang mengatakan good luck, ini ada yang tahu artinya good luck? Ada yang tahu arti good luck? Yes, benar sekali Mbak, semoga beruntung. Semoga beruntung atau semangat, sama juga dengan semangat good luck untuk kamu, itu bisa juga kalian artikan itu fighting ataupun jayo, sama itu, sama-sama untuk memberi semangat. Next. Oh, ngomong-ngomong, saya ada pertanyaan nih. Ya, bisa sukses, bisa juga dipakai untuk sukses ya gitu. Saya ada pertanyaan ini. Teman-teman masih pada ingat bahasa Inggris di SMP kemarin kan? Pelajaran SMP kemarin. Pada masih ingat kan? Iya, lupa miss. Bukan. Saya nggak nyuruh mengartikan loh. Saya hanya bertanya apakah masih ingat dengan yang lalu-lalu. Oke. Nah, dalam tadi masih ingatkan ketika saya bilang ada penggunaan afternoon dan kapan penggunaan waktu evening. Kalian bisa lihat. Nah, dalam penggunaan waktu di yang namanya waktu di Western Barat itu dia menggunakan 4. Pertama itu apa? Nah, satu hari itu ada 24 jam. Ya kan? Ada di sini yang namanya jam 9. Ya benar, jam 9, jam 3, jam 6, dan jam 12. Ketika dianya jarum panjang dan jarum pendek menunjuk angka daripada jam 12 tepat,
itu kita sebut juga dengan yang namanya good day atau good noon. Tapi jam 12 siang ya, bukan malam. Bukan good day cappuccino ya, lain itu kopi. Nah, good day atau good noon lewat daripada jam 12, hingga pukul matahari terbenam biasanya jam berapa? Ayo, matahari terbenam pukul pukul 6 kan biasanya. Nah, dari periode waktu yang hijau ini itu kalian gunakan yang namanya good afternoon. Lalu dari 6.30 dari lewat jam 6 nggak nampak ya warna kuningnya, warna pink saja. Dari jam segini sampai kembali jam 12 malam, itu periode yang pink ini kalian menggunakan good evening. Tapi ingat, good night itu kapan digunakan? Nah, saya tadi sudah bilang sebelumnya bahwasanya good night itu digunakan untuk suatu perpisahan kan. Perpisahan itu maksudnya ketika malam dari jam 6 lewat sampai dengan jam 12 malam, seandainya kalian tidur jam 9, tapi itu mustahil sih, saya aja nggak pernah tidur jam 9 gitu. Di sini bisa kalian ucapkan yang namanya good night. Nah, kenapa bisa menggunakan di sini? Karena setelah dia tidur kan nggak akan ketemu lagi. Berarti ya, kalau misalnya tidur jam 9, jangankan jam 9, jam 8 pun dia tidur, ataupun jam 7 dia tidur, kalau dia memang tujuannya sudah tidur, itu kalian gunakan kata good night, karena kalian tidak akan bertemu lagi. Otomatis dia pasti sudah tidur sampai dengan di pagi hari. Sampai sini jelas inian jamnya. Kalau good morning sama-sama tahu deh kita. Kalau yang namanya good morning dari jam 12 malam 12:01 hingga pukul 11.59 itu disebut juga good morning. Wah, serakah ya morningnya, 12 jam dia. Sudah? Sampai sini ada yang mau ditanya tentang jam? Ada yang mau tanya tentang jam? Semua jelas? Mas Yudayana, Mbak Fitriani, Mbak Sunarsi, Mbak Nur, Mbak Marini, Mbak Katarina, Mbak Wiwi, Sendia, Maimunah, Esi, Zulaika, Mbak Susi, dan yang lain-lainnya.
Sudah jelas inian jamnya? Oke, jadi jangan bingung lagi ya. Nah, lihat seperti yang saya bilang tadi. Dari jam 12 lewat sampai jam 6 itu menggunakan good afternoon. Dari jam 12 PM itu menggunakan good day. Good morning itu bukan jam 12 PM, tapi sebenarnya 11:59 lewat 59 detik. Hampir jam 12 lah itu dihitung. Itu menggunakan good morning. Oke, next. Nah, I have an example of greeting and leaving taking. There are two dialogue in this presentation. Ada dua dialog dalam ini kita ini. Dialog pertama, the first dialogue, ya benar itu mbak, maaf salah ketik. The first dialogue it's from between teacher and student. Teachers say, "Good morning students, good morning sir, how are you today? We are fine, and you fine too." Tuh di sini maksudnya juga ya. The second dialogue it's between Andre and Nina. Hi Nina, hello Andre. See? Okay, we analyze the first dialogue. When the teacher say good morning, student also answer good morning. And when teacher say how are you, they answer we are fine. Ketika gurunya, waduh, koci ya. Oh. Sudah besar? Sudah kan? Nah. Ketika gurunya mengucapkan good morning, semua siswa itu juga ikut mengucapkan good morning untuk menjawab daripada si guru. Dan ketika mereka bilang how are you, semua siswa mengatakan I am fine, we are fine, atau I am fine. Nah, and then the second dialogue it's between Andre and Nina. Hi Nina, hello Andre, how are you doing? Pretty well. By the way, where are you going? I'm going to Bandar swimming pool. Will you join me? Oh sorry, I must help my mom in the market. It's okay, see you next time. Ya, saya jelaskan pakai bahasa Indonesia. Nah, di yang kedua, dialog kedua, oke. Dialog pertama tadi artinya itu good morning, itu artinya selamat pagi. Student, siswa, selamat pagi anak-anak, biasanya itu yang diucapkan guru ketika masuk ke kelas. Dan student bilang, student itu siswa kan, artinya berarti itu dialog pertama itu percakapan antara guru dan juga siswa. Ini lagi saya artikan Pak. Teacher itu artinya guru, sedangkan student artinya siswa. Nah, siswa bilang juga selamat pagi Pak, how are you today? Apa kabarmu hari ini? Dan murid-murid menjawab, kami baik-baik saja. And artinya dan, you
pasti tahu you itu artinya kamu, dan Anda di situ diartikan dan Anda, bukan dan kamu. Fine too, baik juga. Too di sini artinya juga. Nah, untuk dialog kedua, si Andri berkata, ya, student itu dibaca juga student, bukan student ya. Jangan mentang-mentang jadi jadi student nanti, enggak, itu tetap student. Antara Andri dan Nina. Andri berkata, "Hai Nina." Hello Andri. Hello tetap namanya hello atau halo bahasa Indonesianya. How are you doing? Apa kabarmu? How are you doing? Artinya apa kabarmu? Pretty well. Pretty well artinya baik-baik saja. By the way, ngomong-ngomong, where are you going? Where artinya kemana? Bukan ayu ting ting ya, yang mencari alamat palsu itu. Ini artinya kemana, bukan kemana-kemana. Yes, where are you going? Mau kemana? I am going to Bandar Swimming Pool. Saya going to, arti going to ini artinya akan. Saya akan pergi ke Bandar Swimming Pool. Swimming pool artinya ya kolam renang bandar. Will you join me? Maukah kamu ikut denganku, atau maukah kamu pergi denganku, atau maukah kamu bergabung denganku? Dan si Nina berkata, oh sorry artinya maaf. I must, saya harus help, membantu. My mom in the market. Market artinya itu pasar, bukan swalayan. Nah, it's okay, see you next time. Gak masalah, it's okay, gak masalah. See you next time, sampai jumpa. Ya, saya harus membantu ibu di pasar. See you next time, sampai jumpa lain waktu. Dalam percakapan ini dapat kalian lihat pembukaan yang digunakan Nina dan Andri, yaitu hello dan hi. Nah, penutup dalam percakapan itu dia menggunakan see you next time. Nah, jadi dia dikombinasi antara percakapan dan juga pembukaan dan juga penutup dalam suatu percakapan. Oke, next. Aduh, punggung saya. Mana ya? Tunggu. Ini jawaban si Nina tadi. Lanjut. Ada yang namanya greeting, respon, dan arti. Nah, ini sudah lengkap saya buat. Boleh, see you aja boleh kok dipakai see you aja. Nah, ini ada saya buat greeting, respon, dan artinya. Greeting, if you meet someone in different time, you can use this one. Jadi kalau kalian bertemu dengan orang-orang di berbeda waktu, kalian bisa menggunakan keempat itu. Nah, keempat waktu itu tadi kita sudah jelaskan ya apa bedanya. Jadi bisa kalian gunakan. Responnya itu seperti ini. Nah, sedangkan good day itu dipakai biasanya hanya di Australia.
Sedangkan untuk greeting, hello, hi, nice to see you, good, nice to meet you. Lalu how nice to meet you, how are to meet you. Ini bisa dipakai. Ini how are you, how are you, how are you doing, how have you been, how is going on. Itu bisa kalian pakai untuk informal dengan memberikan jawaban seperti di sebelahnya. Artinya itu sama-sama menanyakan apa kabarmu. Semua menanyakan apa kabarmu. Dan untuk mengucapkan selamat tinggal, itu kalian bisa menggunakan ini atau yang udah kita bahas sebelumnya. Bisa kalian menggunakan salah satunya. Nah, cara menjawabnya juga ada di sebelahnya. Jadi itu digunakan untuk mengucapkan selamat tinggal. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Cheerio itu sama dengan menanyakan apa kabar juga, Mbak. Atau good luck, hampir sama dengan good luck itu. Cheerio sama dengan good luck. Ya, materinya itu ada nanti di bukunya. Sepertinya ya ada di bukunya, karena di bukunya itu mengenai daripada greeting untuk pertama. Ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau bertanya? Halo teman-teman. Oke, sudah paham kan? Nah, kalau sudah paham, kita next. Nah, ada yang namanya introduction. Introduction itu artinya perkenalan. When we would like to introduce ourselves to other, we are supposed to say, allow me to introduce myself, atau let me introduce myself. After that, it can be allowed by giving our personal data such as name, job, origin, age, address, phone number, if necessary, dan lain-lain sebagainya. Ketika kita akan memperkenalkan diri kita kepada orang lain, ada baiknya pertama kali kita ucapkannya itu allow me to introduce myself atau let me introduce myself. Artinya izinkan aku memperkenalkan diriku. Wah, nggak bisa saya, Mbak, speak Jawa. Izinkan aku memperkenalkan diriku. Nah, setelah itu kamu dapat memberikan beberapa personal data. Personal data itu maksudnya data pribadi kalian, seperti nama,
pekerjaan. Origin. Origin itu maksudnya berasal dari mana, asalnya itu dari mana. Age atau umur. Address atau alamat. Phone number jika dibutuhkan. Jika dibutuhkan. For example, my name is Ronnie. I am, atau bisa juga kalian gunakan I am Ronnie. Ya, origin, negara asal. Nah, di sini tell name. Tell name itu maksudnya beritahukan nama kalian. Jadi misalnya seperti Mbak Aisyah. Mbak Aisyah bisa ngomong my name is Aisyah, atau bisa juga I am Aisyah, bisa. Lalu yang kedua itu ada namanya my job is a teacher. Pekerjaanku adalah seorang guru, atau I am a teacher, saya seorang guru. Itulah dia untuk menjelaskan yang namanya pekerjaan. I am 29 years old. Saya 29 tahun. Dia memberitahu nama. Lalu I am from Indonesia, atau bisa kalian pakai I am Indonesian, I come from Indonesia. Itu bisa juga kalian gunakan ketiga-tiganya. Pilih salah satu dari ketiga tersebut. Saya dari Indonesia, saya orang Indonesia, atau saya berasal dari Indonesia. Nah, ini itu dibilang I live I live on Jalan Melati. Saya tinggal di Jalan Melati. I live at Jalan Melati number 43, atau I live at 43 Melati Street. Nah, kalau di Indonesia yang ketiga ini nggak boleh dipakai karena kita nggak pakai street, karena kita pakai jalan. Di Indonesia nggak ada itu yang namanya. Iya. Coba lihat daripada alamat. Untuk mengatakan alamat itu ada perbedaan antara on dan juga at. Ada yang tahu perbedaan on dan at? Ada yang tahu? Oke, coba saya jelaskan. Kalau dia bertanya tentang alamat, perbedaan on dan at. Kalau on itu diikuti nama jalan dulu, sedangkan at itu dimasukkan dulu nomor rumah, baru diikuti nama jalan. Ada lagi dia juga menggunakan kata in. Kalau in itu diikuti nama kota saja. Misalnya I live in Keelung, I live in Taipei, I live in New Taipei City, dan lain-lain sebagainya. Jelas perbedaan on, at, dan in untuk alamat. Jelas? Ada yang mau ditanya untuk itu?
Oke. Kalau jelas kita next. Nah, di sini ada yang namanya introduction yourself, memperkenalkan dirimu dan juga memperkenalkan temanmu. Introduction someone itu artinya temanmu atau orang lain. In introduction yourself, the first what you must say, pertama kali yang harus kalian ucapkan yaitu let me introduce myself. Sedangkan kalau untuk perkenalan orang lain, I would like to introduce you. I would like to introduce to you I would like to introduce to you. Lalu yang kedua itu my name is, itulah tadi nama kalian. Di sini let me introduce you to my friends, atau juga bisa my sister atau siapapun itu yang mau kalian perkenalkan. Nah, lalu kalian pakai allow me to introduce myself. Lalu bisa juga dibilang this is my friends. Ini sama, yang kedua dan yang ketiga itu sama. Lalu di sini I am. Di sini juga kalian perkenalkan teman kalian, introduce his name atau her name. His atau her name. Nah, itu dia. Will itu artinya akan. Lihat di sini, hi I am, bisa kalian pakai here's Peter. Dia ini Peter, atau hello my name is Julia. Peter, this is Jenny, this is Peter. Bisa kalian gunakan itu misalnya kalian 3 orang bertemu dalam suatu percakapan antara saya, Peter, dan Jenny gitu kan. Nah, saya yang kenal kedua orang tersebut, saya yang kenal Peter dan saya juga yang kenal Jenny. Jadi saya introduce mereka satu sama lain. Saya cuma bilang, Peter, this is Jenny, this is Peter. Dan mereka saling berkenalan satu sama lain. Jadi cara berkenalannya. Dan dalam dialog, nggak kelihatan ya dialognya. Nah, bisa kita lihat, today is commemoration of National Education Day. Every province in Indonesia sends their representative to attend outstanding student gathering in Jakarta. Asep dan Dias. Asep, hello, let me introduce myself. My name is Asep. I study at SMA N19 Bandung. Mas, siapa yang saya baca dulu baru nanti saya artikan. Lalu si Dias berkata, hi, I'm Dias, I'm from Papua. Nice to meet you. Nice to meet you too. Let's go to crowd. Denias dan Asep go to crowd and they meet a girl. Hi Asep, how are you? I'm fine. How about you? I'm fine too, thank you. Ini Sri. Sri, this is Dias, my new friends. Hi, how do you do? Please atau nice to meet you. How do you do? Nice to meet you. By the way, what is your hobby? I like cooking very much. I can spend my whole day for cooking. Wow, great. My hobby is cooking too. Will you tell me how to cook special food from your province?
I'd like to know them. Alright, my friends, let's talk about cooking later. We should go to the palace to meet the president of Indonesia. Let's go. We can talk about cooking later. Nah, saya artikan di dalam dialog ini. Lihat, today is the commemoration of National Education Day. Hari ini adalah hari peringatan Hari Pendidikan Nasional. Every province in Indonesia, setiap provinsi di Indonesia send their representative to attend outstanding student, mengirimkan perwakilan mereka untuk menghadiri acara bagi pelajar yang ada di Jakarta. Sebelumnya itu ada pertemuan antara Asep dan juga si Denias. Hello, Asep berkata. Mari ku perkenalkan diriku. Namaku Asep, aku sekolah atau aku belajar di SMA Negeri 9 Bandung. Hai, saya Denias, saya dari Papua. Senang bertemu dengan kamu juga. Ayo kita berangkat. Itu maksudnya. Crown di situ. Ayo kita berangkat. Atau ayo kita pergi ke keramaian. Nah, Denias dan Asep pergi ke keramaian, pergi ke tempat yang ramai, dan mereka bertemu seorang gadis. Hai Asep, kata si Sri. Apa kabar? Saya baik-baik saja. How about you? Bagaimana dengan kamu? I'm fine too. Saya baik-baik saja. Thank you, terima kasih. Sri, this is artinya ini Denias, my new friend, teman baruku. New artinya baru. Hi, how do you do? Nice to meet you. Hai, apa kabar? Senang bertemu denganmu. How do you do? Kan seperti saya bilang, kalau baru pertama kali bertemu tadi harus gunakan how do you do, bukan how are you. Nice to meet you too. Senang bertemu denganmu juga. By the way, ngomong-ngomong, apa hobi kamu? I like cooking very much. Saya suka memasak. Saya sangat suka memasak. Please itu artinya senang. Please artinya senang. I can spend my whole day for cooking. Saya bisa menghabiskan seluruh hari saya untuk memasak. Wow, great. Luar biasa. My hobby is cooking too. Hobiku juga memasak. Will you tell me how to cook special food from your province? Bisakah kau beritahukan aku bagaimana untuk memasak makanan spesial dari provinsi kamu? I'd like to know them. Saya mau tahu bagaimana caranya. Alright my friends, baiklah temanku. Let's talk about cooking later. Ngomong masalah masaknya nanti aja gitu. We should go to the palace to meet the president of Indonesia. Kita harus pergi ke istana untuk bertemu dengan presiden daripada presiden Indonesia. Let's go, we can talk about cooking later. Baiklah, mari pergi, kita bisa berbicara tentang memasak nanti atau lain kali. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Any questions? Ada yang nggak ngerti? Oh, saya dipanggil Yaya.
You can call me. Kamu dapat panggil saya Yaya. Saya dipanggil Yaya bisa juga kalau arti gunakan you can call me Yaya. Ada lagi yang mau ditanya? Halo teman-teman, ada yang mau ditanya? Jelas? Kalau begitu saya yang bertanya. Saya yang bertanya ya. Oke. Nah, untuk Mas Yudayana ini cowok kan? Saya salah pula. Untuk Mas Yudayana, pertanyaan saya, kalau seseorang mengatakan, nggak usah deh, apakah perbedaan good evening dan juga good night? Untuk semua dan untuk semua, apa perbedaan good evening dan good night? Ayo. Perbedaan good evening dan good night. Ya Mbak Aisyah. Satu-satu dong yang jawab. Halo. Iya, good evening digunakan waktu antara jam 6 sampai jam 12. Good evening untuk salam jumpa. Hah, Mas Rian taunya pacar aja. Iya, benar sekali. Most of you tell the right answer. Kebanyakan dari kalian menjawab dengan benar. Good evening itu ketika kita bisa bertemu lagi di next time, dan good night itu ketika seseorang udah mau tidur. Oke, nggak usah ada PR hari ini. Thank you. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanya, mau ditanya, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan. Nanti akan saya upload